Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon angkatan 2024. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang usul tarbiyah, dasar-dasar pendidikan. Dasar pokok usul tarbiyah itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga sirah sahabat, dan yang keempat kesungguhan para ulama muslim. Pendidikan Islam bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasar pada ideologi yang jauh dari syariat. Akan tetapi, pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukumnya sendiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam merealisasikan tujuan diturunkannya ajaran agama Islam serta untuk menjamin kebahagiaan siapapun yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Landasan utama dan pokok rujukan itu adalah Al-Quranul Karim. Kaum Quraisy mencapai puncak kefasihan dalam bahasa, keindahan, struktur kata. Itu semua dibuktikan dengan syair-syair, pujian-pujian, qasidah, dan berbagai produk keindahan dan keunggulan bahasa Arab yang dinukil dari mereka. Tetapi, ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran, akal pikiran mereka terpanjat kagum dan merasa sasta Quraisy di bawah kualitas Al-Quranul Karim. Bahkan mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan satu surat yang bisa menyamai atau mengungguli Al-Quran. Meskipun mereka semua bersatu dan berkumpul, saling membantu di antara mereka untuk bisa membuat menandingi Al-Quran, mereka tidak akan pernah bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai petunjuk, sebagaimana Quran Surat Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang lebih besar. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk 1. Akidah. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk akidah dan kepercayaan itu harus diikuti oleh manusia. Yang kedua, akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga, syariat dan hukum yang harus diikuti oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Al-Quran tentang ilmu dan pendidikan itu banyak yang menjelaskan tentang ayat tentang pendidikan, ayat tentang tujuan pendidikan, ayat tentang peserta didik, ayat tentang metode pendidikan, dan ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar. Ayat Al-Quran tentang pendidik sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 43-44 yang berbunyi, "Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, yaitu mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan adz-dzikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya." Ayat Al-Quran tentang peserta didik dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 170. "Ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima." Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Nabi Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan itu juga dijelaskan di dalam awal surat Al-Baqarah yang berbunyi Alif Lam Mim. "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang orang yang bertakwa? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhir. Mereka lah
yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 19-20. Dan ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan metode pembelajaran sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-67, serta ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan seperti dalam surat Al-Alaq 1-5, sedangkan ada juga dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, surat Al-Fatir ayat ke-28, surat Al-Ankabut ayat 43, dan ada juga dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 dan lain sebagainya. Sumber kedua dalam usul tarbiyah itu adalah sunnah an-nabawiyah. Para sahabat utama dan pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Karenanya mereka selalu mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Penjelasan itu disebut as-sunnah. As-sunnah identik dengan at-tariqah yang berarti jalan. Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran. Kenapa? Karena hadis yang berarti perkataan, perbuatan, atau ketetapannya. Melalui as-sunnah, Rasulullah SAW menjelaskan dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Ada dua fungsi penjelasan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama bayanut ta'akid yang berfungsi untuk mengkuatkan, dan bayanut tafsir yang berfungsi untuk memperjelas, merinci, dan membatasi. Dalam konsep pendidikan, kedudukan as-sunnah mempunyai dua manfaat. Apa saja? Yang pertama, yaitu menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan menerangkan hal-hal rinci yang tidak terdapat di dalamnya. Yang kedua, menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan. Hadis-hadis Nabi juga banyak yang menjelaskan tentang ilmu dan pendidikan, sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Dailami yang menjelaskan tentang materi pendidikan yang berbunyi artinya, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya, bersama para nabi dan kekasihnya. Ada juga hadis Nabi yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan dan lain semacamnya. Sumber ketiga dari usul tarbiyah adalah sirah dan athar para sahabat. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan athar. Apa itu athar? Athar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Athar dapat dijadikan sebagai pegangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Maksud kalimat dari orang-orang yang benar ini ialah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita diperintahkan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang benar, yakni para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan membahas tentang ra'yun, pemikiran manusia. Masyarakat dan dunia akan selalu dan akan terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik pola pikir maupun perilakunya, organisasi dan susunan lembaganya. Begitupun dengan lapisan masyarakat, kekuasaan dan wewenangnya. Pendidikan sebagai suatu institusi juga turut mengalami perubahan sesuai perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dasar hukum yang membolehkan menggunakan pemikiran manusia yaitu ra'yun adalah sebuah hadis percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal. Ketika itu Mu'az akan diutus ke Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda, hai Mu'az, jika engkau diminta memutuskan perkara, dengan apakah engkau memutuskannya? Mu'az menjawab, dengan kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah SAW bersabda kembali, jika engkau tidak mendapati dalam Al-Quran itu, bagaimana? Mu'az menjawab, dengan sunnah ya Rasulullah. Rasulullah bersabda kembali, jika engkau tidak mendapati di situ dengan sunnah Rasulullah, bagaimana? Mu'az menjawab, saya berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan kembali. Nah, atas dasar itulah maka ra'yun, yakni pendapat manusia, meliputi ijtihad, masalah mursalah, dan uruf, adat kebiasaan masyarakat. Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika kau tidak mencintai mereka, janganlah engkau membenci mereka.
Itu perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Sekarang kita akan membahas tentang ijtihad ulama. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam. Usaha keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan di daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang suatu masalah. Ijtihad sudah dilakukan para ulama sejak zaman para sahabat. Namun tampaknya literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih berpusat pada hukum syarak. Ijtihad dalam bidang pendidikan sangat penting untuk mengimbangi ijtihad dalam bidang fikih. Ijtihad dalam bidang pendidikan semakin perlu sebagaimana dilakukan para fuqaha, sebab ajaran Islam hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Sudah diketahui bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal telah menghasilkan beberapa produk hukum fikih berdasarkan hasil ijtihad mereka. Begitu pula beberapa produk ijtihad dalam bidang tafsir dan akhlak. Dan perlu diketahui, ijtihad boleh dilakukan didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Amr bin As yang artinya, apabila hakim telah menetapkan hukum, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka baginya itu 2 pahala. Akan tetapi apabila ia berijtihad dan ijtihadnya itu salah, maka baginya hanya mendapatkan 1 pahala. Itu menunjukkan bahwa ijtihad itu boleh digunakan. Masalah mursalah dan uruf. Dasar pendidikan hasil pemikiran manusia, ra'yun, yang lain adalah masalah mursalah. Apa itu masalah mursalah? Yaitu menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam nas atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bisa diterima selama tidak menyalahi nas Al-Quran ataupun As-Sunnah dan memang benar-benar membawa kemaslahatan. Selain masalah mursalah, hasil ra'yun adalah uruf, yaitu nilai-nilai dan istiadat masyarakat. Uruf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditanam dalam jiwa berupa hal-hal yang berulang kali dilakukan secara rasional menurut tabiat yang sehat. Masalah mursalah dan uruf dapat dijadikan asas pendidikan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu materi usul tarbiyah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.